Pernah dengar kisah tentang seseorang yang nangis sampai kehilangan penglihatannya, tapi ending ceritanya justru bikin merinding banget? Nah, hari ini kita bakal bahas tuntas kisah Nabi Yakub. Ini bukan sekedar cerita sejarah biasa ya. Ini benar-benar sebuah perjalanan tentang kesabaran level dewa, air mata, dan keajaiban dari sebuah harapan. Cocok banget nih buat kita yang mungkin lagi merasa ada di titik terendah. Coba bayangin ini deh. Gimana rasanya kehilangan orang yang paling kamu sayang bertahun-tahun tanpa kabar sama sekali? Udah gitu, yang bikin lebih nyesek, kamu tahu kalau yang bikin dia hilang itu adalah ulah keluargamu sendiri. Gila kan? Pasti hancur banget rasanya. Nah, di penjelasan kali ini kita bakal lihat gimana seorang ayah benar-benar ngadepin mimpi buruk ini di dunia nyata. Semuanya berawal dari sebuah keluarga besar. Nabi Yakub, yang merupakan putra Nabi Ishak dan cucu Nabi Ibrahim, ini tuh bukan sosok ayah pada umumnya. Beliau tuh terkenal banget sebagai orang yang super lembut, penyayang, dan fondasi imannya nggak usah diragukan lagi. Kenapa kita harus tahu sifat aslinya ini? Karena sifat penyayangnya inilah yang nanti bikin tragedi di hidupnya kerasa jauh lebih menyayat hati. Sebagai ayah dari banyak anak laki-laki, rumah beliau pasti rame banget kan? Tapi namanya juga manusia ya. Dari sekian banyak anak yang lari-larian di rumahnya, kira-kira siapa nih yang paling dapat tempat spesial di hatinya? Kasih sayang ayah emang dibagi buat semua, tapi pasti ada satu ikatan batin yang rasanya tuh beda dan lebih istimewa. Ada yang bisa tebak nggak siapa? Betul banget, jawabannya adalah Nabi Yusuf. Yusuf ini anaknya emang luar biasa cerdas, berbakti, dan hatinya lembut banget. Wajar dong kalau sang ayah jadi sayang banget sama dia. Tapi, ironisnya, kasih sayang yang dalam banget inilah yang malah jadi semacam bumerang. Sesuatu yang niatnya murni dari cinta seorang ayah, malah jadi bensin yang nyurut api konflik gede-gedean di keluarga mereka. Bener-bener di luar dugaan. Terus, gimana ceritanya cinta bisa berubah jadi bencana? Kita lihat prosesnya ya. Semuanya itu dimulai dari satu hal, cemburu. Saudara-saudara Yusuf mulai iri ngelihat ayahnya kok kayaknya lebih perhatian ke Yusuf. Pernah kan ngerasa iri sama saudara sendiri? Nah, kalau nggak dikontrol, iri ini bahaya banget. Kebencian bikin mereka buta, sampai akhirnya mereka bikin rencana jahat buat nyingkirin adik kandungnya sendiri. Puncaknya, mereka beneran buang Yusuf, dan buat nutupin jejaknya, mereka ngarang cerita bohong yang super kejam. Realitasnya tuh ngeri banget teman-teman. Mereka ngajak main Yusuf, nipu ayahnya, terus tega ngelempar anak kecil yang gak berdaya ini sendirian ke dalam sumur yang gelap dan dingin. Itu kebenarannya. Tapi apa yang mereka bilang ke Nabi Yakub? Mereka pulang bawa baju Yusuf yang udah dilumurin darah palsu, akting nangis-nangis, dan bilang kalau Yusuf tewas dimakan serigala. Astaga, kejam banget kan? Pas dengar kabar itu, wah, hancur lebur pasti hati sang ayah. Tapi yang bikin merinding, meski Nabi Yakub punya firasat kuat kalau anak-anaknya ini lagi bohong, reaksinya benar-benar di luar nalar kita. Beliau cuma ngomong, sabar itu indah. Bayangin, beliau nggak ngamuk, nggak mukulin anak-anaknya, dan nggak nyalahin Tuhan sama sekali atas kejadian ini. Sedihnya mungkin sedalam lautan, tapi beliau milih buat memeluk erat kesabarannya. Tapi ingat ya, sabar itu bukan berarti kita nggak bisa ngerasain sakit. Hari berganti minggu, bulan berganti tahun, kesedihan karena kehilangan anak kesayangan itu nggak pernah pudar. Beliau terus-terusan nangis setiap kali ingat Yusuf. Sampai akhirnya, saking seringnya nangis dan menanggung duka yang numpuk bertahun-tahun, penglihatan beliau pelan-pelan kabur. Ya, beliau akhirnya sampai buta karena tangisan kesedihan yang gak ada habisnya itu. Sekarang coba kita berhenti sebentar dan mikir. Ini puluhan tahun lo berlalunya tanpa ada kepastian sama sekali. Gak ada surat, gak ada pesan dari pengembara lewat, bener-bener sunyi. Udah gitu kondisi fisiknya makin renta dan gak bisa melihat. Kira-kira apa sih satu hal yang gak pernah dan gak akan pernah hilang dari sosok Nabi Yakub ini? Apa yang bikin beliau tetap bertahan di masa-masa segelap itu? Jawabannya cuma satu, harapan. Ini dia yang bikin ceritanya punya kekuatan yang luar biasa. Di saat logika manusia pada umumnya pasti udah bilang, udahlah relain aja, orangnya juga pasti udah nggak ada. Nabi Yakub justru punya keyakinan yang nembus logika. Beliau tuh yakin banget 100% kalau suatu hari nanti Yusuf pasti bakal balik ke pelukannya. Beliau jagain banget bara harapan itu tetap nyala selama puluhan tahun, menolak buat tenggelam dalam keputusasaan. Dan roda takdir bener-bener muter dengan cara yang misterius banget. Tiba-tiba ada masa paceklik atau kelaparan hebat yang maksa saudara-saudara Yusuf pergi jauh ke Mesir buat cari gandum. Disitulah terjadi serangkaian drama pertemuan yang gak disangka-sangka. Nah, momen yang paling ditunggu-tunggu akhirnya datang.
Kira-kira apa yang terjadi pas kabar tentang Yusuf akhirnya dibawa pulang dan sampai ke telinga Nabi Yakub? Bener banget, rahasianya terbongkar. Yusuf ternyata masih hidup. Dan luar biasanya lagi, dia gak cuma sekedar selamat dari sumur loh. Yusuf malah udah jadi pejabat tinggi, bendahara negara, orang yang super mulia dan berkuasa di Mesir. Coba bayangin deh, rencana jahat saudara-saudaranya di masa lalu malah jadi jalan takdir buat Yusuf menuju kesuksesan yang gila-gilaan. Kabar bahagia ini dibawa pulang bareng sebuah kemeja milik Yusuf sebagai buktinya. Nah, ini ngasih lihat secara jelas gimana sabar tanpa batas itu selalu ngasih hasil yang di luar dugaan. Pas anak-anaknya pulang bawa kemeja Yusuf dan ngusapin kemeja itu ke wajah Nabi Yakub, keajaiban beneran terjadi teman-teman. Allah ngembaliin penglihatan beliau saat itu juga. Mata yang tadinya buta karena nangis sedih, sekarang kebuka dan bisa lihat lagi, tapi kali ini dipenuhi air mata kebahagiaan sejati. Ini bener-bener hadiah manis dari puluhan tahun kesabaran. Tanpa buang-buang waktu, Nabi Yakub dan semua keluarganya langsung berangkat ke Mesir buat nyamperin Yusuf. Dan inilah momen puncaknya. Coba visualisasiin di kepala kamu. Setelah puluhan tahun nahan rindu yang bikin sesek dada, seorang ayah yang udah tua renta akhirnya berlari dan meluk lagi anak kesayangannya. Di situ pecah banget tangis haru, pelukan erat yang seolah nyatuin lagi hati yang sempat hancur lebur. Kebahagiaannya benar-benar gak bisa diungkapin pakai kata-kata. Penantian super panjang yang akhirnya lunas terbayar. Terus, apa pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari pembahasan kita hari ini? Pertama, sabar itu sama sekali bukan tanda lemah. Justru itu kekuatan yang paling luar biasa buat ngelewatin badai kehidupan. Kedua, kehilangan sebesar apapun yang lagi kamu rasain, itu bukan akhir dari segalanya kok. Dan yang ketiga, naruh harapan dan keyakinan sama Yang Maha Kuasa itu nggak akan pernah berujung sia-sia. Kalau kamu sekarang lagi ngerasa ada di titik berat dan pengen nyerah, coba deh inget-inget lagi perjalanan yang baru aja kita bahas. Jadi, gini loh, pertanyaan terbesarnya sekarang buat kita semua, apakah kamu siap buat terus bersabar dan percaya kalau keajaiban buat kamu itu lagi nunggu di depan sana? Jangan buru-buru nyerah ya. Kalau kamu suka sama penjelasan penuh makna kayak gini, jangan lupa buat terus ikutin channel kita buat cerita-cerita luar biasa berikutnya. Makasih banyak ya udah mau dengerin dan merenung bareng hari ini.